Selama penyelidikan bangkai Titanic, para peneliti memperhatikan sesuatu yang aneh. Bagian depan kapal terawat dengan sangat baik di dasar laut, tapi bagian belakangnya itu rusak parah dan tergeletak 2000 kaki jauhnya. Memang benar, besi dan baja terkikis setelah 1 abad di bawah air. Tapi jika kedua ujungnya milik kapal yang sama dan tenggelam pada waktu yang sama, mengapa terlihat begitu berbeda? Beberapa ahli sekarang berpikir Titanic tidak hanya menabrak gunung es malam itu. Mereka percaya sesuatu yang lain mungkin terjadi yang menyebabkan lebih banyak kerusakan di bagian belakang. Tapi apa yang bisa terjadi? Dalam episode Wonder Facts hari ini, kita menyelami misteri yang belum terpecahkan di balik kehancuran Titanic. Pada tahun 1912, bencana Titanic terjadi dalam kegelapan total, 700 km dari pantai Newfoundland. Ada 2.240 penumpang di kapal, dan 1.500 diantaranya tidak selamat. Kapal yang dulu disebut tidak bisa tenggelam, perlahan menghilang di bawah ombak, tak berdaya melawan kekuatan alam. Hanya sedikit orang yang benar-benar melihat apa yang terjadi, mereka yang berhasil melompat ke perairan Atlantik yang membeku. Segala sesuatu dari tabrakan dengan gunung es hingga momen terakhir tenggelamnya kapal hanya disaksikan oleh mereka yang berjuang untuk bertahan hidup. RMS Carpathia, kapal penyelamat pertama, tiba di lokasi 1,5 jam setelah Titanic tenggelam. Untungnya, mereka telah menerima sinyal darurat dari Titanic. Kalau tidak, mereka yang berjuang di air yang membeku tidak akan selamat. Dan tragedi itu mungkin tetap menjadi misteri sepenuhnya. Pada awalnya, para penyelidik tidak tahu apa yang menyebabkan bencana itu. Namun kemudian, para penyintas mengungkapkan bahwa kapal itu menabrak gunung es. Pernyataan itu dikonfirmasi di lokasi, sebuah gunung es terlihat dengan cat merah dari Titanic masih menempel di atasnya. Seiring penyelidikan berlanjut, gambaran yang lebih jelas muncul. Gunung es telah merobek lubang besar sepanjang 300 kaki di sisi kanan kapal. Itu hampir sepertiga dari panjang keseluruhan Titanic, benar-benar terkoyak. Di sisi lain, para saksi mata mengatakan Titanic butuh hampir 2,5 jam untuk tenggelam. Namun penyelidik percaya bahwa jika gunung es benar-benar merobek lubang sepanjang 300 kaki di kapal, Titanic akan tenggelam dalam hitungan menit, bukan jam. Namun saat itu, tidak ada yang tahu kebenaran sebenarnya. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mereka harus menemukan bangkai kapal itu sendiri. Pencarian Titanic berlangsung selama bertahun-tahun, dan seiring berjalannya waktu, misterinya semakin dalam. Butuh 73 tahun, tetapi bangkai Titanic akhirnya ditemukan. Sudah waktunya mencari jawaban atas semua pertanyaan yang ditinggalkan kapal itu. Kapal itu beristirahat dalam kegelapan total, 4.000 meter di bawah Atlantik. Beberapa ekspedisi diluncurkan, menangkap tak terhitung gambar kapal yang tenggelam. Penjelajah laut Paul Henry Nargeolet mengunjungi bangkai kapal lebih dari 30 kali. Namun mengejutkan, dia tidak pernah menemukan jejak sobekan sepanjang 300 kaki. Namun dalam foto profil Titanic ini, bagian sepanjang 30 kaki menonjol yang menunjukkan sesuatu mungkin telah menabraknya. Bagian itu hanya berukuran 11 kaki persegi, tetapi berdasarkan perhitungan ahli, air akan masuk sebanyak 370 galon per detik. Dengan laju itu, dibutuhkan sekitar 2,5 jam untuk membanjiri kapal sepenuhnya. Dan menurut saksi mata, itulah tepatnya waktu yang dibutuhkan Titanic untuk tenggelam. Jadi satu misteri terpecahkan, Titanic tidak memiliki retakan sepanjang 300 kaki, hanya patahan 30 kaki. Namun ini bukan satu-satunya misteri, masih ada lebih banyak yang harus diungkap. Dan apa yang menyebabkan celah besar di antara dua bagian itu? Untuk mendapatkan jawaban, mereka menggunakan teknologi pemindaian sonar canggih. ROV mengambil jutaan foto dari lokasi bangkai kapal. Gambar-gambar itu digabungkan menggunakan grafik komputer untuk membangun model 3 dimensi. Model itu menunjukkan detail yang tidak bisa dideteksi kamera biasa atau manusia pada kedalaman tersebut. Menurut model 3 dimensi, buritan sepanjang 399 kaki terlihat seperti dek-deknya terlipat satu sama lain, seolah kapal itu terbuat dari kertas, bukan baja. Potongan-potongan kapal telah terpecah dan berserakan di dasar laut. Hanya 2 mesin raksasa, masing-masing seukuran rumah,
yang masih terhubung. Namun ada satu detail penting lagi yang tersembunyi dalam model. Ketika buritan menghantam dasar laut 110 tahun yang lalu, ia meninggalkan bekas yang masih terlihat hingga hari ini. Tanda-tanda ini, yang hanya terlihat dalam model 3 dimensi, mengungkapkan bahwa buritan berputar berlawanan arah jarum jam saat menghantam. Dari tanda-tanda ini, para ilmuwan memperkirakan bahwa buritan tenggelam dengan kecepatan mengejutkan 80 km per jam. Saat bagian belakang kapal tenggelam dengan kecepatan itu, kekuatan air merobek bagian-bagian yang longgar. Dan ketika menghantam dasar laut 4 km di bawah, semua dek runtuh saling menimpa. Di sisi lain, bagian haluan memiliki desain hidrodinamis, dirancang untuk membelah air dengan mulus. Seperti kapal yang membelah air saat berlayar ke depan. Itulah sebabnya haluan tidak berputar seperti buritan, dan tekanan air tidak dapat menghantamnya secara langsung dengan cara yang sama. Akhirnya, satu misteri lagi dari tenggelamnya Titanic 110 tahun yang lalu telah terungkap. Namun masih ada pertanyaan penting, kapan kapal itu terbelah dua? Anda mungkin tahu bahwa saksi mata melaporkan kapal itu terbelah. Selama bertahun-tahun diyakini bahwa Titanic terbelah sebelum tenggelam. Itu sebagian benar, tapi bukan seluruh ceritanya. Pertama, bagian haluan terisi air dan tenggelam di bawah permukaan, yang memindahkan seluruh beban ke bagian buritan. Bagian tengah kapal tidak sanggup menahan semua beban itu dan terbelah dua. Namun model 3 dimensi dari pemindaian sonar menceritakan kisah yang berbeda. Di dalam Titanic, banyak sekali benda berserakan di dasar laut. Hal-hal seperti cangkir kopi, piring makan, lampu gantung, bangku dek, dan barang-barang pribadi. 90% dari barang-barang ini ditemukan di bagian buritan. Lebih dari 10.000 benda tersebar di area sekitar 3,2 km persegi. Jika puing-puing ini berasal dari bagian haluan yang mengapung di permukaan, barang-barang ini akan tersebar di area yang jauh lebih luas. Seperti yang bisa Anda lihat dalam animasi ini, para ahli kini percaya bahwa bagian kapal ini sebenarnya pecah di dekat permukaan dan terpisah dari haluan tepat sebelum menghantam dasar laut. Saat berputar dan berubah arah, ia mendarat 2.000 kaki jauhnya. Hari ini, RMS Titanic hampir sepenuhnya hancur. Para ilmuwan percaya bahwa laut dalam memiliki kadar oksigen yang sangat rendah. Itulah sebabnya kerusakan berlangsung sangat lambat. Namun sampel karat menunjukkan bahwa oksigen tetap memicu pertumbuhan bakteri. Dengan laju ini, para ahli mengatakan lantai kapal akan runtuh satu sama lain dalam beberapa tahun mendatang, dan Titanic pada akhirnya akan kehilangan bentuk aslinya selamanya. Kami harap Anda menikmati episode fakta menakjubkan ini. Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukainya, silakan bagikan. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk lebih banyak video menakjubkan seperti ini. Terima kasih telah menonton videonya.